Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najil Fikri. NIM saya 240204126 dari kelas IFA semester 3. Pilihan materi microcontroller ESP32. Di sini saya akan membahas materi microcontroller ESP32. Yang pertama yaitu untuk sejarah. Sejarah ESP32 dikembangkan oleh perusahaan asal Tiongkok bernama Aspressive System dan pertama kali dirilis pada tahun 2016. Microcontroller ini adalah penerus dari ESP8266 yang sudah lebih dulu terkenal dan populer karena murah dan mudah diprogram. Namun bedanya ESP32 hadir dengan banyak peningkatan. Yang pertama, prosesor dual core lebih cepat, dukungan konektivitas Bluetooth dan BLE atau Bluetooth Low Energy. Konsumsi daya lebih efisien, lebih banyak pin GPIO dan Wi-Fi yang lebih stabil. Dengan kemampuan itu, ESP32 langsung menjadi favorit di kalangan pelajar dan pengembangan IoT di seluruh dunia. Yang apa itu microcontroller ESP32? ESP32 adalah microcontroller serbaguna dengan fitur-fitur yang lebih canggih dibandingkan pendahulunya, yaitu ESP8266 dikembangkan oleh Abrasive System. ESP32 menawarkan performa lebih tinggi, konektivitas yang lebih kaya dan efisien, daya lebih baik dengan prosesor dual core, kemampuan Wi-Fi yang lebih cepat dan tambahan fitur Bluetooth. ESP32 menjadi solusi ideal untuk aplikasi yang memerlukan kemampuan pemrosesan kompleks dan koneksi nirkabel. Microcontroller ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknologi terkini, termasuk rumah pintar, otomasi industri, dan perangkaan wearable. Berkat dukungan komunitas yang luas dan kompatibilitas dengan alat pemrograman seperti Arduino IDE, ESP32 menjadi pilihan utama dari pengembang dari berbagai level keahlian, mulai dari pemula hingga profesional. Di sini perbedaan ESP8266 dan ESP32. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk varian MCU ESP8266 memakai Extensa single core 82 bit L106. Untuk ESP32 Extensa dual core 32 bit LX6 with 600 DMIPS. Untuk varian Wi-Fi 802 sub-11 BGN tipe HT20, sedangkan ESP32 802 11 BGN tipe HT40. Untuk Bluetooth di ESP8266 tidak ada, kalau di ESP32 sudah pakai Bluetooth dan tipenya 4.2 dan BLE seperti tadi, Bluetooth Low Energy. Typical frekuensi 80 MHz banding 160 MHz. Untuk SRAM tidak ada dan ESP32 sudah ada. Total GPU-nya 17 banding 36. Total SPURT 12I sampai 12S 2212, sedangkan ESP32 4222. Resolusi ADC di ESP8266 masih 10 bit, sedangkan ESP32 sudah 18 bit. Suhu operasional kerja 40 derajat sampai 125 derajat.
ESP32 40 derajat sampai 125 derajat. Perkiraan sama. Untuk sensor tidak ada. Kalau di ESP32 sudah ada, yaitu touch sensor, temperatur sensor, dan hall effect sensor. Untuk harga di pasaran ESP8266 perkiraan 30.000 sampai 350. Sedangkan ESP32 100.000 sampai 65. Lanjut. Di sini saya membagikan fitur utama ESP32. Yang pertama, ESP32 menggunakan prosesor Extensa dual core 32 bit RX 6 dengan kecepatan hingga 240 MHz. Memiliki memori 512 KB RAM dan bisa ditambahi memori eksternal hingga beberapa megabyte. Untuk konektivitas ESP32 sudah memiliki Wi-Fi 802.11 BGN dan Bluetooth versi 4.2 serta BLE atau Bluetooth Low Energy. Yang keempat, ESP32 memiliki sekitar 30-36 pin GPIO yang bisa digunakan untuk digital input maupun output, ADC, DAC, PWM, SPI, 12C, dan UART, dan lainnya. Yang kelima, untuk tegangan operasi ESP32 beroperasi di 32 volt dengan daya rendah, cocok untuk perangkat portable atau berbasis baterai. ESP32 mempunyai fitur tambahan, yaitu ada juga sensor internal seperti hall sensor, sensor suhu, serta sensor deep sleep mode untuk hemat daya. Variasi ESP32. ESP32 tidak hanya satu jenis, tapi punya banyak varian atau keluarga antara lainnya, seperti ESP32 Wirum 32. Versi standar paling banyak digunakan di papan seperti Notch MCU 32S. Yang kedua, ESP32 Woofer, versi yang punya tambahan PSRAM untuk aplikasi berat seperti kamera atau pengolahan data. Yang ketiga, ESP32 C3, variasi hemat daya dengan arsitektur RIC V dan sudah mendukung Bluetooth L5.5.0. Yang keempat, ESP32 S2 dan ESP32 S3, versi terbaru dengan fitur keamanan tinggi dan dukungan USB atau OTG langsung. Setiap varian punya keunggulan tersendiri tergantung kebutuhan proyek masing-masing. Penggunaan ESP32 sangat populer di dunia IoT atau Internet of Things. Berikut beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, smart home, rumah pintar, mengontrol lampu, pintu atau kipas menggunakan aplikasi di smartphone melalui Wi-Fi. Yang kedua, monitoring suhu dan kelembapan, menghubungkan sensor DHT11 atau DHT22 ke ESP32, lalu menampilkan data di platform online seperti BLYNK atau ThinkSpeak. Yang ketiga, kamera dan pengenalan wajah. ESP32 Cam bisa digunakan untuk mengambil gambar dan bahkan melakukan deteksi wajah secara real time. Yang keempat, robot IoT. ESP32 bisa mengontrol motor dan sensor robot sekaligus terhubung ke internet untuk dikendalikan jarak jauh. Yang kelima, weather station, stasiun cuaca, mengukur suhu, tekanan udara, dan kelembapan lalu mengirimkan data ke server cloud.
Untuk keunggulannya, untuk keunggulan ESP32, yang pertama dual core untuk multitasking, prosesor ganda, kemungkinan ESP32 menjalankan beberapa tugas secara paralel. Misalnya satu core dapat menangani komunikasi Wi-Fi, sementara core lainnya menjalankan logika aplikasi. Yang kedua, konektivitas ganda. Dengan kombinasi Wi-Fi dan Bluetooth, ESP32 cocok untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi dengan berbagai jenis perangkat seperti sensor berbasis Bluetooth atau jaringan Wi-Fi rumah pintar. Yang ketiga, efisien energi. Dengan mode deep sleep yang canggih, ESP32 dirancang untuk konsumsi daya sangat rendah, membuat ideal untuk perangkat berbasis baterai seperti sensor lingkungan atau pelacak kesehatan. Yang keempat, fleksibilitas dan skalabilitas. Dengan dukungan untuk lebih banyak pin GPU, memori yang lebih besar, dan kemampuan multitasking, ESP32 dapat digunakan dalam aplikasi yang lebih kompleks dibanding ESP8266. Yang kelima, komunitas yang besar. Sebagai penerus ESP8266, ESP32 dapat mendukung dukungan besar dari komunitas pengembang dengan banyak tutorial, library, dan contoh kode yang tersedia secara gratis. Kesimpulannya, jadi ESP32 merupakan keluarga microcontroller modern dengan fitur lengkap untuk kebutuhan IoT atau Internet of Things. Ia adalah versi peningkatan dari ESP8266 dengan kemampuan Wi-Fi, Bluetooth, dan prosesor dual-core yang kuat. Dengan harga terjangkau dan dukungan komunitas besar, ESP32 menjadi pilihan utama bagi mahasiswa, maker, dan pengembang IoT di seluruh dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.